Nah, yang pertama kita pilih dulu file yang sudah dibuat di 3 pertemuan sebelumnya. Lalu pencet OK. Lalu masukkan kata kuncinya, supervisor, klik OK dan tunggu dulu. Nah, ini masuk ke daftar buku besar dulu, kita lihat histori buku besarnya. Matikan filter tanggal. Di sini sudah ada transaksi sampai tanggal 7 Januari 2023. Selanjutnya meneruskan transaksinya tanggal 8 dengan menerima pekerjaan cuci AC, klik penjualan, lalu faktur penjualan, lalu pelanggannya pelanggan umum, invoice nomornya CR0801, invoice date-nya 08/01/2023, ship date-nya sama 08/01/2023, terminnya sama juga COD. Lalu item barangnya itu ada jasa 1 cuci AC standar. Untuk jumlah barangnya itu ada 5, dan jangan lupa masukkan pajaknya. Nah, di sini akan muncul pajak pertambahan nilainya sebesar 33.000. Lalu simpan dan tutup. Lalu selanjutnya klik penerimaan penjualan. Lalu pelanggan umum itu banknya Bank Mandiri. Lalu from nomornya itu CR0801, payment date-nya 08/01/2023, check date-nya sama 08/01/2023. Untuk memonya diisi menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Nah, cek memonya diisikan nominalnya 333.000. Lalu jangan lupa klik bayar. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita buka dulu di buku besar, histori buku besar. Kita cek apakah sudah masuk transaksinya. Ya, berarti sudah. Ini sudah, ya. Lalu yang kedua, tanggal 9 menerima pekerjaan dari PT IV. Klik penjualan, faktur penjualan, pelanggannya itu PT IV, invoice nomornya CR0901, invoice date-nya 09/01/2023, ship date-nya juga sama 09/01/2023. Untuk terminnya net 20. Itemnya itu ada jasa 4, pasang AC inverter. Jumlah barangnya itu 1, masukkan pajaknya T. Lalu yang kedua ada cuci AC standar jasa 1, jumlah barangnya itu 3. Jangan lupa masukkan pajaknya. Nah, itu pajak pertambahan nilai sudah muncul. Lalu simpan dan tutup. Lalu klik penerimaan penjualan. PT IV, banknya Bank BRI sudah benar. Lalu from nomornya CR0901, payment date-nya 09/01/2023, check date-nya sama
9123. Lalu memonya diisi menerima pekerjaan dari PT IV. Nah, untuk cek maunya diisi 2.421.800. Klik bayar semuanya, simpan dan tutup. Lalu transaksi yang ketiga, tanggal 9 yang ketiga itu menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pada PT SM. Klik penjualan, klik pesanan penjualan, order buy-nya diisikan PT Sukses Mandiri, SO number-nya SO0901, tanggalnya tanggal 9/1/2023, sama zip date-nya juga. Untuk terms-nya udah benar itu. Lalu itemnya jasa 1, cuci AC standar, ada 2, jangan lupa diisikan pajaknya. Lalu yang kedua, tambah freon jasa 2, itu 1, jangan lupa diisi juga pajaknya. Yang ketiga, item 801 freon R32, jumlah barangnya 2, diisi juga pajaknya. Nah, ini pajaknya sudah muncul. Pajak pertambahan nilainya 101.200. Simpan dan tutup. Lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya pilih PT Sukses Mandiri. Invoice nomornya SO0901. Invoice date-nya 09/01/2023. Zip date-nya juga sama, 09/01/2023. Itemnya ada jasa 1, cuci AC standar, yaitu jumlahnya 2. Teksnya diisi. Terus yang kedua ada tambah freon jasa 2. Teksnya juga diisi. Lalu yang ketiga freon R32. Jumlahnya ada 2. Teksnya juga diisi T. Nah, sudah muncul pajak pertambahan nilainya, simpan dan tutup. Transaksi tanggal 9 yang ketiga, pemesanan freon R32 ke UD Sumber Mandiri Solo. Pengiriman barang tanggal 10. Klik pembelian, lalu pesanan pembelian. Lalu vendornya pilih UD Sumber Mandiri Solo. PO number-nya 200901. Tanggalnya 09/01/2023. Expense date-nya sama 9123. Item barangnya klik freon R32, jumlahnya 4, masukkan pajaknya. Nah, karena di sini belum muncul nominal unit price-nya, kita masukkan dulu 295.000. Baik, sudah. Lalu simpan dan tutup. Lalu klik faktur pembelian. Lalu vendornya pilih UD Mandiri Solo. Invoice nomornya PO 0901. Tanggalnya invoice date-nya 09/01/2023. Zip-nya sama 91 untuk zip date-nya itu tanggal 10/09/2023.
Untuk itemnya itu ada freon R32 dengan jumlah 4, lalu dimasukkan unit price-nya 295.000. Jangan lupa isi pajaknya, teksnya T. Oke, sudah. Simpan dan tutup. Lalu tanggal 10 menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Klik penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggannya, klik pelanggan umum. Untuk invoice nomornya diisi CR 1011. Untuk invoice date-nya tanggal 10/01/2023. Sama zip date-nya juga 10/09/2023. Itu COD. Lalu item barangnya itu ada cuci AC standar jasa 1, jumlahnya 3. Masukkan pajaknya T. Nah, sudah muncul pajak pertambahan nilainya. Klik simpan dan tutup. Lalu klik penerimaan penjualan. Di save from-nya pilih pelanggan umum. Untuk from number-nya diisi CR 1011. Payment date-nya tanggal 10/01/2023. Untuk banknya sudah benar, Bank BRI. Check date-nya 10/01/2023. Untuk memonya diisi menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Check amount-nya diisi 199.800. Klik bayar, lalu simpan dan tutup. Oke. Lanjut transaksi yang kedua, tanggal 10, pengiriman dan faktur atas pemesanan PO 0901. Klik pembelian, klik faktur pembelian, lalu vendornya pilih UD Sumber Mandiri Solo. Invoice numbernya SF 1001. Invoice date-nya 10/01/23. Zip date-nya 10/01/2023. Net 20, sudah benar itu. Lalu item barangnya pilih freon R32 untuk jumlahnya 4. Nah, ini unit price-nya diisi 295.000. Teksnya jangan lupa diisi. Oke, baik, sudah muncul pajak pertambahan nilainya. Lalu klik simpan dan tutup. Lalu tanggal 10 yang ketiga menerima pekerjaan dari Alfamart. Klik penjualan, faktur penjualan. Pelanggan barunya pilih Alfamart Kartika. Untuk invoice numbernya CR 1001. Invoice date-nya 10/01/2023. Zip date-nya juga sama, 10/01/2023. Net 20 sudah benar. Lalu item barangnya pilih pasang AC biasa jasa 3. Jumlahnya 1, diisikan juga pajaknya. Lalu yang kedua ada cuci AC standar jasa 1. Jumlahnya juga 1. Klik pajaknya, jangan lupa diisi T.
lalu simpan dan tutup. Lalu klik penerimaan penjualan. Receive from-nya diisi Alfamart Kartika. Untuk from number-nya CR1001. Payment date-nya 10/01/2023. Check date-nya juga 10/01/2023. Untuk banknya sudah benar, Bank BRI. Memonya diisi menerima pekerjaan pasang cuci AC. Tambah dari Alfamart Kartika. Oke. Check amount-nya diisi 244.200. Klik bayar. Oke, simpan dan tutup. Lalu tanggal 11 menerima pelunasan piutang PT SM. Klik penjualan, penerimaan penjualan, lalu klik PT Sukses Mandiri. From number-nya diisi 11011. Payment date-nya juga 11/01/2023. Check date-nya juga sama. Nah, itu banknya itu diganti kas besar. Untuk memonya diisi menerima pelunasan piutang PT SM. Untuk check mode-nya diisi 1/02/1/200. Klik bayar yang SO0901, lalu simpan dan tutup. Lanjut, tanggal 11 yang kedua menerima pembayaran dari Tuan Mulia. Klik penjualan, penerimaan penjualan. Receive from-nya Tuan Mulia. From number-nya diisikan CR1101. Untuk payment date-nya 11/01/2023. Banknya diganti Bank Mandiri. Check date-nya juga diganti 11/01/2023. Memonya diisi menerima pembayaran dari Tuan Mulia. Untuk check amount-nya diisi 1.500.000. Lalu klik bayar, simpan dan tutup. Lalu tanggal 13, biaya operasional minggu kedua. Klik kas dan bank, lalu klik pembayaran. Paid from-nya pilih kas besar. Voucher nomornya OP1301. Tanggalnya 13/01/2023. Memonya diisi membayar biaya operasional minggu kedua. Untuk nominalnya diisikan 25.000. Account number-nya kita pilih biaya operasional mingguan. Kita klik lalu simpan dan tutup. Baik. Lalu untuk transaksi tanggal 14 membayar gaji teknisi minggu kedua. Klik kas dan bank, klik pembayaran lagi. Paid from-nya pilih
Bank BRI, voucher numbernya OP1401, tanggalnya 14/01/2023. Memonya diisi membayar gaji teknisi minggu kedua. Oke, memonya diisikan dengan nominal Rp625.000. Akun numbernya kita cari biaya gaji teknisi. Oke, kita klik simpan dan tutup. Transaksi 14 yang kedua, membayar gaji administrasi minggu kedua. Klik tas dan bank lagi, lalu order paymentnya, platformnya, pilih Bank BRI, voucher numbernya OP1402, tanggalnya 14/01/2023. Memonya diisi membayar gaji administrasi minggu kedua. Nominalnya Rp550.000. Akun numbernya kita cari dulu. Biaya gaji administrasi, diklik oke, simpan dan tutup. Baik, untuk transaksi yang terakhir 14 terakhir, membayar faktur, klik pembelian, lalu pembayaran pembelian. Vendornya pilih UD Sumber Mandiri Solo, lalu from numbernya 1403, tanggalnya 14/01/2023. Untuk banknya ini diganti kas besar karena tunai ya. Lalu memonya diisikan membayar faktur PO 0901 ya. Kita klik yang tengah itu PO 0901, klik bayar. Nah, ini ada yang lupa tanggalnya, check date-nya itu 14/01/2023. Oke, sudah betul, kita klik simpan dan tutup. Baik, kita cek dulu daftar buku besar, histori buku besar, kita perbarui. Nah, ini semua transaksinya sudah masuk ya. Ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Januari. Baik. Lalu bisa juga dicek di laporan, daftar laporan, klik buku besar, daftar histori GL, klik 2 kali. Untuk tanggalnya kita ubah dulu dari tanggal 8 Januari 2023 sampai 14 Januari 2023. Oke, ini sudah dicek. Nah, ini sudah masuk semua daftar historinya dari tanggal 8 Januari sampai 14. Baik nih. Nilai debit ratingnya juga sudah ada. Sekian, terima kasih.